Benar Tuhan, hati kami merindukan firman-Mu berbicara bagi kami, karena kami haus akan sabda-Mu. Biar Roh Kudus membasahi, menguasai hidup kami, menguasai pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu terbatas, pakai hamba, perlengkapi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, shalom bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 7. Tapi saya akan membacakan bagi kita semua ayat yang ke-17 dan ayat yang ke pasal 5 ayat 1 dan 2. Efesus 4 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu. Di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua merenungkan dalam satu tema, cara hidup manusia baru. Kekristenan itu bukan hanya sekedar bicara tentang saya cinta Tuhan. Kekristenan itu bukan bicara tentang hanya saya percaya pada Tuhan. Tetapi kekristenan itu bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan ingin kita selalu mengalami namanya perubahan di dalam hidup ini. Dan Tuhan juga ingin kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu bicara tentang di mana engkau dan saya, Bapak Ibu semua, yang tadinya hidup di dalam dosa, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan mengakui Yesus sebagai yang menyelamatkan hidup kita, maka kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Di mana engkau meninggalkan manusia lama kita, manusia yang berdosa, kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kita ketika menjadi manusia baru berarti hidup kita harus berubah. Perubahan itu merupakan hal yang sangat penting. Perubahan itu adalah suatu keharusan, perubahan itu adalah kebutuhan bagi kita semua. Ketika kita menjadi percaya di dalam Tuhan Yesus, gaya hidup manusia baru harus terpancarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita mengatakan, saya sudah percaya pada Tuhan, saya sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat, tapi kita sama saja tidak berubah sama sekali. Berarti kita belum seutuhnya menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Jangan kita menjadi seperti ular. Ular itu pas setiap tahunnya atau setiap kalinya berganti kulit. Tapi ular tidak pernah merubah karakternya. Tidak pernah mengubah kebiasaan buruknya. Tapi kita yang sudah mengalami keselamatan Tuhan, kita harus mengubah kehidupan kita. Kalau kita baca teks ini bagaimana Paulus menjelaskan bahwa engkau dan saya sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara manusia baru itu? Bagaimana cara hidup manusia baru itu? Kalau kita baca di ayat yang ke pasal yang kelima ayat 1 ini dikatakan bahwa manusia baru itu adalah manusia yang hidup di dalam kasih. Paulus mengatakan bahwa kasih inilah yang menjadi pendorong dalam hidup kita. Kasih inilah yang menjadi pondasi
di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini. Dikatakan bahwa kalau Yesus saja sudah mengasihi kita, kita pun harus ada kasih di dalam diri kita. Karena kasih itu firman Tuhan katakan menutup segala-galanya. Kalau bukan karena kasih Yesus, kita pasti sampai saat ini hidup di dalam keberdosaan. Kasih itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Hidup manusia baru adalah hidup di dalam kasih. Di mana engkau dan saya tidak ada lagi sikap membenci. Di mana engkau dan saya, Bapak Ibu dan semuanya, kita harus mengasihi. Meskipun orang lain tersebut menyakiti kita, meskipun orang lain itu mengecewakan kita, meskipun orang lain itu menghina kita, tidak menghargai kita, tapi engkau yang sudah ditebus dan menjadi ciptaan baru, engkau harus mengasihi Tuhan. Memang mengatakan kasih itu gampang enggak? Gampang. Melakukannya susah. Tapi kita yang sudah ditebus, yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, KTP-nya harus hidup di dalam kasih. Itulah cara hidup manusia baru. Yang kedua kita belajar dari ayat ini, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di pasal 4 ayat 24, di situ dikatakan bahwa manusia baru itu adalah hidup di dalam kebenaran. Ketika kita masih mengenakan manusia lama kita lebih senang hidup di dalam lumpur dosa. Kita lebih senang mencelupkan diri kepada dosa. Kita hidup dan mencintai namanya dosa. Ketika kita hidup mengenakan manusia lama kita. Dikatakan bahwa cara hidup kita pun sia-sia. Kalau kita baca di ayat yang ke-17 tadi. Di mana ada kemunafikan, perkataan-perkataan yang kotor. Bahkan hidup kita hidup di dalam kecemaran. Bahkan kenajisan. Kenajisan ini digambarkan seperti luka yang belum sembuh dan bernanah. Tahu kan kalau luka kalau bernanah, bau, najis. Lihatnya aja bu kita enak kan, mau muntah kan. Begitulah digambarkan. Ketika kita masih mengenakan manusia lama, kita ini terputus dengan Tuhan. Hubungan kita jauh sekali di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang kepada kita. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus itu datang ke dunia, mengambil rupa manusia, menebus engkau dan saya. Dan kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, maka kita akan selalu mencintai suatu kebenaran. Orang yang sudah menjadi ciptaan baru, pasti hidupnya pada kebenaran firman Tuhan. Dia hidup bukan kata orang, dia hidup bukan karena melakukan apa yang diperintahkan manusia, tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak dan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah cara hidup manusia baru. Dia mencintai suatu kebenaran. Yang selanjutnya, cara hidup manusia baru itu adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 25, Efesus 5 ayat 1, dikatakan bahwa engkau hidup di dalam kasih. Di mana ketika kita menjadi manusia baru, berarti hidup kita selalu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau kita mau dipimpin, membuat engkau dan saya menjadi orang-orang yang berkualitas.
Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya hanya memusatkan sentral pujian penyembahannya hanya kepada Allah. Dia bukan untuk dipuji, tapi dia hadir untuk memuji Tuhan. Dia hadir hanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah pimpinan daripada Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan senang selalu bersekutu dengan Tuhan. Sedetik pun ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah orang yang sudah mengalami perubahan. Kalau orang masih malas-malasan untuk bersekutu dengan Tuhan, masih 1 tahun 1 kali, itu pun kalau bisa waktu Natal datang. Kalau anaknya dibaptis, baru datang. Kalau jemaat kita nggak ada kayak gitu. Semuanya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus selalu rindu datang kepada Tuhan. Walaupun COVID, tetap datangnya menyediakan waktu di depan HP atau laptop untuk bersekutu dengan Tuhan. Cara hidup manusia baru itu adalah setia pada Tuhan. Ia tidak memokuskan hidupnya pada masalahnya. Orang yang hidup cara manusia baru, dia setia kepada Tuhan. Meskipun ada pergumulan yang begitu besar, tidak menggoncangkan imannya. Karena dia meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, yang selalu menemani hidupnya. Dia pun meyakini itu dan ia akan setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan itulah yang membawa kita semua untuk datang kepada Tuhan. Itulah cara hidup manusia baru. Bagaimana kehidupan kita? Waktu Bapak Ibu yang punya pacaran, apa yang dibutuhkan? Kesetiaan kan? Kita menuntut untuk pacar kita setia. Kita menuntut istri kita untuk setia menemani hidup kita. Setia seumur hidup. Apapun itu tantangannya. Baik dalam duka maupun dalam suka. Setia. Kita pun, orang yang sudah hidup menjadi manusia baru, dia akan setia pada Tuhan. Meskipun hari ini aku nggak punya uang, meskipun hari ini aku masih sakit, meskipun hari ini aku masih punya pergumulan, aku akan tetap setia melayani Tuhan, aku akan tetap mengikuti Tuhan. Itulah komitmen manusia baru. Bagaimana dengan hidup kita? Tuhan menuntut kita untuk kita setia. Cara manusia baru itu adalah mampu mengontrol emosi. Kalau kita baca di ayat Efesus 4 ayat 23, di situ dikatakan bahwa kita harus mampu mengontrol amarah kita. Penelitian banyak mengatakan atau menemukan orang yang cepat marah itu susah sakitnya sembuh. Betul nggak? Kalau dalam diri kita emosional, kalau diri kita amarah, sakit flu saja itu bisa lama sembuh. Bahkan menambah satu penyakit lagi, bisa kolesterol bisa juga stroke yang terjadi. Kalau saya katakan 3S, sakit, stroke, stop. Jangan sampai kita tidak bisa menahan emosi kita. Memang Alkitab tidak pernah mencatat bahwa marah itu dosa. Ada nggak Alkitab katakan? Tidak pernah dikatakan marah itu adalah dosa. Tapi yang harus kita ingat, kemarahan cenderung membawa seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melukai, yang menyakiti, yang berakibat dosa.
Dan disitulah iblis masuk. Disitulah kesempatan iblis di dalam amarah kita. Oleh sebab itulah kita di dalam firman Tuhan katakan bahwa kita harus menahan emosional kita. Kalau dari teks ini kita belajar bagaimana cara hidup manusia baru itu hidup di dalam kasih. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang dimana kita harus setia. Hidup yang dimana engkau dan saya yang sangat penting harus dipimpin Roh Kudus. Dan menahan ataupun mengontrol emosional. Mungkin masih banyak lagi kita bisa temukan bagaimana cara manusia baru. Tapi hari ini kita belajar. Kita harus selalu memancarkan perbuatan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami diingatkan lagi bahwa ketika kami mengakui Engkau sebagai juru selamat kami, mengakui dan menerima Engkau masuk dalam hati kami dan menguasai kami, bahwa kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berjuang melawan segala keinginan-keinginan daging kami, melawan segala nafsu yang membawa pada maut Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berjuang melawannya Tuhan. Dan biar Roh Kudus menguasai kami. Firman-Mu mengingatkan kami dan menegur kami untuk kami tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.